Jangan digunakan Agus Salim untuk panjat sosial. Agus orang buta. Oleh siapapun yang ikut nimbrung, berkemelut maupun ikut serta meributkan, ini nggak akan ada selesainya. Apalagi sampai pengadilan lah ini, dan itu nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini, bahkan bulan bukan ya, ada sebuah peristiwa yang mengalahkan berita pilkada malah. Yaitu tentang cekcok ataupun perseteruan para lawyer-lawyer top yang tidak tahu persoalan apa sebenarnya. Yang intinya adalah adanya donasi, pengumpulan donasi dari para YouTuber atau oleh YouTuber karena adanya sebuah peristiwa yang berdampak pada terlukanya seseorang yang bernama Agus Salim. Tapi saya tidak akan masuk pada persoalan Agus Salim itu karena saya juga nggak paham betul apa sebenarnya yang terjadi. Akan tetapi menurut berita adalah bahwa terjadi penggalangan dana oleh YouTuber melalui yayasan ataupun melalui pribadi, yang kemudian uang itu masuk langsung pada korban atau orang yang terkena musibah. Dan namanya Agus Salim. Nah, drama Agus Salim mungkin judulnya lebih pas ya. Jadi seolah-olah sebuah drama yang luar biasa di mana Agus Salim dianggap melakukan penggelapan dana sumbangan yang dituju kepada dirinya. Karena dana itu adalah untuk perobatan. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah Agus Salim pernah mengajukan permohonan itu? Satu. Yang kedua, kalau itu inisiatif para YouTuber, alhamdulillah. Begitu besarnya perhatian para YouTuber kita dalam masalah sosial, kita harus bersyukur karena itu. Dan kita bersyukur bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia masih sangat simpatik, yang memiliki perhatian, sifat kegotong royongan dalam membantu seseorang yang terkena korban. Sehingga secara ikhlas lillahi ta'ala menyumbangkan Allah, itu harus kita syukuri. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa terjadi keributan dan kemudian muncul lawyer-lawyer besar yang saling menuntut antara penggalang dana dan penerima dana, penerima manfaat dari dana. Padahal penggalangan dana itu sebenarnya diatur oleh Kementerian Sosial. Bahwa penggalangan dana dari masyarakat dalam jumlah besar itu harus punya izin dan terdaftar di Kementerian Sosial dan diaudit oleh Kementerian Sosial. Pertanyaannya, apakah yayasan atau lembaga yang menggalang dana itu terdaftar di Kementerian Sosial? Itu satu. Kecuali kalau YouTuber pribadi dan menggunakan rekening langsung kepada korban atau pada orang yang terkena musibah, itu malah nggak apa-apa. Tetapi kalau kita masuk ke rekening yayasan, rekening lembaga, maka wajib diaudit. Harapan saya, keributan antara Agus Salim dan drama Agus Salim segera dihentikan, tidak usah berkelanjutan. Karena ada dua kerugian. Yang pertama, orang lama-lama tidak akan percaya kepada para YouTuber kalau ada penggalangan dana. Satu. Yang kedua, jangan digunakan Agus Salim untuk panjat sosial oleh siapapun yang ikut nimbrung, berkemelut maupun ikut serta meributkan. Ini nggak akan ada selesainya, apalagi sampai pengadilan lah ini, dan itu nggak bagus. Andai kata besok lagi terjadi seperti ini, biasakan kita selesaikan secara persuasif. Ini bukan sebuah kejahatan karena Agus Salim tidak pernah meminta dan mengumumkan untuk mengumpulkan dana. Kalau dana sudah terdapat di dia, ya penggunaannya dia juga nggak tahu. Berobat pasti nggak mungkin orang sakit tidak berobat. Nggak punya uangnya jual rumah untuk berobat. Nah, mungkin karena dia sakit tidak berdaya, kemudian Agus Salim menggunakan dana untuk kepentingan di luar pengobatan, karena juga sudah tidak bisa kerja, mungkin. Tapi apapun, masalahnya saya tidak akan masuk mengomentari tentang apa yang terjadi. Harapan saya, jangan meributkan sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat dan disumbang
lakukan secara lillahi ta'ala, secara ikhlas. Jangan menghilangkan keikhlasan sumbangan itu. Mari kita bersama menjunjung kehormatan diri kita, menjunjung kehormatan siapapun. Jangan mempersoalkan sesuatu yang sudah kita berikan, tetapi mengedukasi kepada masyarakat agar kita memberikan sumbangan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Itu penting. Tapi jangan menghilangkan rasa semangat kebersamaan, semangat gotong royong untuk membantu orang yang terkena musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.